Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Sekarang sudah ada di toko Tosaurus, kita akan mereview salah satu unit yang ada di toko sekarang. Tapi sebelumnya, SG nggak akan bosan-bosan mengingatkan bagaimana sih cara memiliki unit airsoft gun yang baik dan benar, dan sebenarnya itu buat apa. Jadi, buat teman-teman yang mungkin baru cemplung di hobi ini, ataupun yang mungkin sudah lama memiliki unit airsoft gun, tapi belum tahu peraturan yang terkini, ya kan, bagaimana cara memilikinya, bisa lihat aja di video-video SG sebelumnya. Kenapa sih ada peraturan-peraturan yang memang harus diikuti ketika kita ingin membeli atau memiliki unit airsoft gun. Salah satunya adalah harus ada surat izin dari klub organisasi airsoft gun, ya kan. Lalu ada SKCK, lalu ada KTP dan KK. Dan itu semua buat apa? Buat kenyamanan kita bersama di komunitas. Jadi, sebaiknya pemilikan unit airsoft gun itu harus berada dalam sebuah tim yang ada dalam satu organisasi airsoft gun. Jadi tidak semata-mata kita memiliki tapi tidak ada naungannya. Itu dibuat untuk kenyamanan kita bersama, ya kan? Jadi kalau mau beli, mau tanya-tanya, harus tahu dulu nih, ya kan? Bisa search di Google peraturannya seperti apa, itu tercantum di Perpol nomor 5 tahun 2018. Jadi sudah sah ya, sudah sah, ada peraturannya. Jadi bukan main-main lagi. Kalau itu dilanggar, itu akan sangat merugikan kalian sendiri, teman-teman. Jadi jangan disepelekan apa itu peraturannya, apa itu yang harus diikuti. Jangan sampai disepelekan, jadi harus tahu dulu. Dan ini bukan buat untuk gaya-gayaan, buat untuk pegangan sehari-hari, ini karena kebutuhan untuk olahraga semata, teman-teman. Itu yang harus diingat oleh teman-teman yang memang menyukai produk-produk replika senjata, teman-teman. Jadi jangan pernah dibawa kemana-mana unitnya kalau bukan untuk kebutuhan olahraga war game atau skirmish. Dan boleh dibawa kalau kita mau servis lah ya, karena hukumnya cukup berat, teman-teman. Sudah banyak contoh-contohnya orang-orang yang membawa unit airsoft gun tidak untuk kebutuhan olahraga, ya. Sekali lagi diingatkan, dan kita juga tidak capek-capeknya untuk mengingatkan itu semua. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita lihat bumper SG dulu. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan review unit ini, unit AUG. Karena kemarin beberapa hari yang lalu ada komen di video gue sebelumnya, Bang, kalau ada unit AUG di review Bang. Nah, ini kebetulan masih ada. Unit ini dulu tuh sempet hype di kalangan teman-teman airsofter, baik untuk sukir, ya kan, ataupun kebutuhan event cosplay. Mungkin sekarang udah banyak ditinggalkan atau berpindah ke unit yang modern atau lebih baru-baru lagi. Tapi ternyata unit AUG ini berevolusi, teman-teman, kayaknya nih. Dulu kan seperti kita lihat unit AUG itu seperti ini bentuknya nih, ya begitu-gitu aja ya. Sekarang udah mulai ada modifikasi atau inovasi di mana bagian outer barrelnya dulu yang kecil itu sekarang bisa ditutup sama handguard. Dan banyak sekali rel-rel baik di bodinya ataupun di bagian handguardnya sampai ke atas bodi juga ada rel. Yang dimana itu kita bisa taruh atau attach seperti aksesoris seperti unpack, laser, lalu ada foregrip di depannya, dan optik-optik yang model panjang atau medium pun masih bisa kita attach di sini. Ya kan, kalau dulu kita tahu AUG itu langsung ada sambungan ke optiknya atau scope-nya. Ini kita bisa mainin lah. Gitu, teman-teman. Kita akan bicara sedikit tentang unit real steel-nya nih. Bahwasanya unit AUG ini itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977. Suka belibet kita karena belum ngopi 2 kali. Lalu ini dibuat oleh pabrikan Austria Steyr-Mannlicher, ya kan? Dan AUG itu adalah kepanjangan dari Army Universal Gewehr, artinya mungkin senjata tentara universal.
yang dikategorikan sebagai senjata serbu bulb up. Bulb up itu apa sih? Yang gua tahu ya, bulb up itu adalah di mana penempatan magazinnya itu ada di belakang area trigger set. Ya kan? Kalau M4 biasanya kan ada di bagian depan nih, naruh magazinnya ya kan. Kalau bulb up itu ada di bagian belakang. Begitu sih yang gue sempet ngobrol-ngobrol lah ya. Gampangnya seperti itu. Oke, kita kan langsung aja secara dekat lihat bagaimana sih dan apa sih yang ada di unit Army Armament AUG R908. Ini adalah unit elektrik menggunakan baterai, teman-teman. Begitu. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat dari dekat sekarang. Jadi unit ini itu ada dua warna, tan dan warna hitam doff. Ya kan, dimana bahannya itu polimer dan untuk rel-relnya ini sampai ke handguardnya itu bahannya metal, teman-teman. Ini menggunakan versi 3 gearboxnya dan dia memiliki kapasitas magazin. Nah, ini magazinnya terbuat dari bahan plastik, itu bisa sampai 330 BB sekaligus, teman-teman. Dan ini adalah model high cap, jadi artinya bisa dikerek kalau BB-nya udah mulai berkurang, gitu kan. Cuma ada dapat satu magazin, teman-teman. Ini menggunakan sistem elektrik, ya. Jadi ada tempat naruh baterainya di bagian popornya yang lumayan gede ini, teman-teman. Ya kan, jadi bisa baterai sugus, bisa baterai yang model kotak, itu bisa masih muat di storage di bagian popor ini, teman-teman. Beratnya ini mencapai 3,2 kg dengan panjang keseluruhan itu 73 cm. Begitu kata buku petunjuknya mah. Ya kan? Kalau dilihat nih, gua sempet agak heran ya, kenapa banyak sekali ini rel-rel di bagian body sampai ke bagian uppernya, dan sebaliknya juga banyak body. Gue nggak tahu apakah nanti buat naruh obor atau gantungan cucian. Ini kan bisa nih kalau pas saking banyak ya kan, lu bingung naruh apa lagi, bisa aja taruh attachment ataupun aksesoris yang mungkin masih cakep lah ditaruh di unit ini. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian popornya aja nih. Tadi gue bilang tempat naruh baterai, ini kita bisa buka. Caranya tinggal di ini aja, dicongkel. Nah, ini buat naruh baterainya, teman-teman. Dia masih menggunakan apa namanya nih, konverter Tamiya, ya kan? Seperti yang gue bilang di video kemarin, kalau memang mau aman, mau lebih safety lagi, ini bisa ganti model ke T-plug, atau juga ada konverter dari Tamiya ke T-plug. Nah, ini kalau unit-unit zaman dulu mungkin masih menggunakan unit Tamiya. Dan di sini sudah ada safety-nya nih, ini sekring, teman-teman. Jadi kalau ada masalah kelistrikan yang bermasalah dari baterainya ke konverter, itu bisa langsung terputus di bagian sekring ini. Jadi nggak langsung rusak di bagian mesinnya, ketahan di sini. Ini cukup besar, teman-teman, ya kan? Oke, sekarang maju ke bagian depan dari bagian stoknya nih. Ini adalah pin untuk ngebuka antara bagian body dan pada bagian upper yang metal ini sampai ke handguard. Seperti pada video berikut nih, dibuka oleh Bang Tony, dipencet ya kan, lalu ini kita bisa tarik nih semuanya nih. Satu gelondongan nih dari mulai uppernya nih sampai ke handguardnya, dia akan kebuka. Gitu, teman-teman. Nah, maju lagi ke bagian, ini adalah buat ngebuka magazine atau mag release. Kita coba masukin magnya. Kan, ini kita bisa buka. Gimana kalau saat kita main pengoperasiannya? Seperti ini. Gua agak kegok ya, karena gua belum pernah pakai unit bulb up
cara merilisnya ya mungkin pakai tangan yang sebelah kiri. Tuh. Kalau pakai tangan ini agak susah karena dia di belakang model sistem Mac release-nya. Ya nih. Oke teman-teman, maju lagi ini ke bagian safety-nya. Jadi kalau kita menonjol gini, ini akan terkunci nih. Kalau kita mau trigger di on-in, pencet, nah ini baru bisa dipencet atau kita bisa tembakan. Dan di sini kalau unit-unit M4 biasanya buat naruh dinamo. Gue nggak tahu kalau unit ini naruh dinamonya di mana. Oke, masuk ke bagian atasnya. Atasnya ini ada rel sepanjang dari setengah dari popornya sampai ke bagian depan itu ada relnya. Terbuat dari bahan metal dan ini ada rear set-nya. Wah, reset ini terbuat dari bahan metal, teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti model optik lain, ya kan, yang model agak panjang ataupun model yang lainnya, ini bisa kita lepas. Ada bautnya nih, kita bisa pakai obeng min, kan? Nah, kita bisa lihat ya, ini yang metal semua, yang warna hitam ini metal. Sampai ke bagian uppernya ini ada potongan nih di bagian handguardnya, kan? Nah, pin ini fungsinya untuk melepas outer yang ada di bagian dalam handguardnya, outer nih, ya kan? Jadi ketika kita lepas ini, pin di body ini akan kelepas nih, semua yang hitam ini, tapi tidak dengan outernya dalamnya. Ya, inilah kita buat melepas outer barrel yang ada di bagian dalam handguard, gitu, teman-teman. Dan handguard ini panjangnya adalah 9 inch. Terbuat dari bahan metal, dan pada bagian depannya itu ada front sight yang kecil dan kita bisa lepas juga nih. Tuh. Jadi kalau udah pakai udah pakai optik, biasanya teman-teman nggak pakai rear sight dan front sightnya dilepas. Dan untuk flash hidernya ini juga lumayan cukup serem, ada lancip-lancipnya. Biasanya kalau model lancip-lancip gini untuk mecahin sesuatu lah, misalnya model kaca, mecahin kaca misalnya. Ini kayaknya kalau congkelan begini nih, model cowokan gini, ini bisa mungkin buat buka botol kecap atau Coca-Cola kalau lu lagi aus. Ya, gitu teman-teman. Lalu kita akan cari, oh ini juga ada sling point-nya. Ini menggunakan QD ya teman-teman. Ada di bagian belakang, di bagian sisi sebelah kiri, sebelah kanannya nggak ada QD sling-nya, artinya ini kita bisa cantolin model one point sling. Tapi gue rasa kalau unit sebesar ini dan seberat ini, harusnya di bagian depan juga ada QD sling ya, buat naruh. Jadi ada 2 point slingnya di depan dan belakang. Tapi kalau cuma satu, ini kayaknya bakal keberatan buat teman-teman yang menggendong atau mengalungkan unit ini pada saat sukir. Bisa lah ya, ada tuh model-model sling yang bisa diketin di bagian handguardnya dan nyantol di bagian QD slingnya ini teman-teman. Ini ceritanya cocking handle, gitu kan. Tapi karena ini unit AEG, dia tidak berfungsi, hanya sebagai aksesoris aja, gitu teman-teman. Dan ini unit bisa di-adjust hub-hubnya. Mana ya? Gitu. Nah sekarang coba akan kita tes nembak unit ini. Kita lihat EPS-nya berapa dan bagaimana performa pada saat tembakan. Begitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba nembak, tapi sebelumnya kita isi dulu magazinnya yang memuat bisa sampai 330 butir BB sekaligus. Seperti gue bilang di awal, ini menggunakan sistem lock cap, bisa dikerek. Bisa dikerek tuh gini maksudnya. Nah, sekarang kita isi aja. Dan karena ini modelnya tempat naruh masuk IBT itu bisa seperti ini, kita tidak memerlukan BB loader yang masukinnya kayak begini. Nggak usah, karena kita udah langsung bisa ngebuka gini. Jadi kalau teman-teman punya botol BB kayak gini nih, kita bisa langsung masukin nih. Secukupnya aja, karena buat kebutuhan ngetes doang nih teman-teman.
Nah, ini yang gue bilang dengan model high cap. Biasanya kalau udah seperti ini, supaya kita bisa langsung BB-nya naik ke dalam chamber, ini kita bisa kerek nih teman-teman nih. Lihat, BB-nya akan naik. Lihat nggak? Ini akan naik BB-nya. Tuh, sampai ke sini. Kalau high cap, kalau low cap kita harus penuhin full biar bisa BB naik. Tapi kalau low cap, kalau high cap teman-teman, BB-nya kurang sedikit pun kita bisa kerek sampai naik. Ini mentok ke atas, baru kita bisa tembakin. Dan sekarang kita, tadi gue bilang ini karena storage-nya cukup besar, kita bisa menggunakan baterai model seperti ini. Ini bisa disebut model Subus nih teman-teman nih. Dengan converter Tamiya ketemu Tamiya. Taruh gini aja. Lalu kita coba tutup ya. Apakah muat? Dan ini padnya terbuat dari bahan plastik, bukan plastik gimana? Rubber ini rubber. Jadi nggak keras, agak empuk tuh, fleksibel. Jadi kalau kita aiming, kita sandarkan di bawah itu juga lumayan cukup nyaman teman-teman. Nggak sakit. Kalau plastik kan dia kaku ya, keras. Kita nyalain dulu krononya teman-teman. Oke, kita akan tes 360 lagi 359 sekali lagi. Jadi kisaran 360 ya. Jadi 3 kali tes ada 360, 366, 359 ya. Kita ambil average-nya aja di 360 nih. Ini gue nggak tahu ya teman-teman. Ini kalau gue nyalain cuma single doang. Teman-teman kalau mau tahu caranya bikin auto itu gimana, ngomong di kolom komentar aja. Sekarang kita akan tes performa rasket saat kita tembakin. Oke teman-teman, kita akan coba tembakin. Jadi ini adalah yang gue tahu dan gue coba beberapa kali. Kalau kita pencet sekali itu keluarnya single, ya. Kalau kita pencet terus, triggernya itu akan ngeburst. Karena di bagian selektor ini tidak ada mode single atau burst teman-teman. Cuma ada on off aja. Kalau gini mati, kekunci. Kalau gini off. Beda sama model-model unit M4. Coba ya kalau seperti ini, gue pencet cuma sekali aja nih, triggernya akan keluar berapa biji. Nah, ini gue pencet sekali, dia akan keluar sekali. Kalau gue pencet terus, nah itu ngeburst. Jadi selektornya itu ada di bagian triggernya teman-teman. Tuh, sekali kalau gue pencet lama. Nah, ini memang getarannya atau recoilnya tidak terlalu besar, tapi powernya lumayan kenceng nih teman-teman. Ya. Karena ini memiliki outer barrel yang cukup panjang, gue rasa dia bisa menjangkau jarak yang lumayan jauh nih, kan? Nah ini habis karena terasalah bunyi magazine yang habis pelurunya. Karena ini masih ada di bagian ininya, magazinnya, kita bisa kerek nih teman-teman nih. Kelihatan nggak? Nah, kalau udah naik BB-nya, kita bisa mulai tembak lagi. Gitu. Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin nanyain tentang unit AUG, silakan tanya-tanya dulu aja di Instagram atau di WA, apakah unit ini masih tersedia atau model lain pun juga masih tersedia untuk unit AUG ini. Silakan kontak dulu di Instagram ataupun di WhatsApp-nya Tosaurus teman-teman. Oke, segitu aja. Buat teman-teman tertarik, silakan berbelanja di Tosaurus. Tapi jangan lupa penuhi dulu persyaratannya untuk memiliki unit airsoft gun. Jadi unit airsoft gun itu pergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan olahraga,
bisa untuk koleksi juga, tapi tolong tidak dipergunakan untuk hal-hal lain gitu. Oke teman-teman, selamat berbelanja.